Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam video kali ini, saya Siti Fasyar Ilhanun Nabila ingin sedikit menjelaskan tentang bab pernikahan dalam Islam yang saya cantumkan dalam kitab Tafsirul Jalalain. Oke, dari pengertiannya tersendiri, kata nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu nikahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya yaitu tazawwaja, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Kata nikah sering kita digunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Pemakaian termasyhur dari kata nikah yaitu akad. Jadi akad di sini saya menggunakan golongan Syafi'iyah, yaitu akad yang mengandung pemilikan untuk persetubuhan yang diungkapkan melalui kata-kata angkaha atau tazwij, atau dengan menggunakan kata-kata lain. Begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa shaduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Dari Quran surat An-Nisa ayat 4 ini dijelaskan bahwa dan berikanlah mahar atau mas kawin kepada perempuan yang ingin kamu nikahi sebagai pemberian dengan senang hati atau dengan sukarela. Dan kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu, maka terimalah dan nikmatilah dengan sepenuh hati. Kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan bersuami istri, karena akad merupakan hal mutlak dalam pernikahan. Ini kemudian nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal tersebut, merupakan suatu yang harus diadakan. Maksudnya, jika nikah tidak ada rukun atau syarat, jadi pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa diadakan. Perbedaan antara rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada di dalam amalan yang harus dikerjakan atau merupakan bagian dari hakiki dari amalan tersebut. Sedangkan untuk syariat tersebut sesuatu yang harus ada dalam suatu amalan, namun ia bukan dari bagian dari amalan tersebut. Untuk rukunnya tersendiri
ada beberapa yang harus dipenuhi, yaitu adanya yang pertama adanya calon suami dan istri yang hendak melakukan perkawinan atau pernikahan. Yang kedua itu adanya wali dari pihak kedua belah pihak calon pengantin pasangan tersebut. Terus yang ketiga, hanya 2 orang saksi dalam akad yang akan diselenggarakan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu silwah atau ijab kabul akad nikah. Gitu. Dari syarat-syarat pernikahan ini merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan atau perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban bagi suami istri tersebut. Untuk syarat-syarat calon suami tersendiri itu ada harus beragama Islam, yang kedua bukan mahram dari calon istri, dan jelas halal nikah dalam calon istri. Yang ketiga, terang atau jelas bahwa calon suami tersebut laki-laki. Yang keempat, itu tidak sedang mempunyai istri 4. Yang kelima, itu tidak mempunyai istri mahram dimadu dengan calon istri. Yang keenam, yaitu calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Yang ketujuh, itu calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Yang terakhir atau yang kedelapan itu tidak sedang melakukan ihram. Ihram itu berarti berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu. Untuk yang kedua dari syarat-syaratnya, ini syarat-syarat bagi calon istri. Yang pertama, harus beragama Islam, itu pasti dan jelas. Yang kedua, tidak bersuami dan tidak dalam iddah atau ditinggal meninggal selama 40 hari, bahwa dia itu jelas tidak sedang mengandung atau dan sebagainya dari istri sebelumnya, dari suami sebelumnya. Terus yang ketiga itu bukan mahram calon suami. Yang keempat, jelas atau terang bahwa calon istrinya itu perempuan. Terus yang kelima, itu belum pernah di-li'an atau sumpah li'an oleh calon suami. Yang keenam, itu tidak sedang dalam keadaan ihram. Yang ketujuh, yaitu calon istri rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Yang ke-8 atau yang terakhir itu telah memberi izin kepada wali untuk mempernikahannya. Dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Untuk artinya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini,
adalah, dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tujuan dari pernikahan ini menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, yang sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir batinnya. Mungkin cukup sekian yang saya bawakan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.